النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila daris salam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sendek teman tiang bacaan pelungguh kitab niki ngiring tebrik riuk khususan surat al-Fatihah tipak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang penunggu sami tepadait terak bareng Rasulullah kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan juga kita bersama para sahabat, para tabi'in dan guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. ولجميع الأولياء العارفين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب العالم العلامة شيخ أبي بكر سيد أبي بكر عثمان بن محمد شاطر دمياطي والإمام العالم العلامة زين الدين عبد العزيز بن زين الدين المليباري وإلى أرواح مشايخنا مشايخنا ولوالدينا إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah dalam kesempatan di bulan Zulqa'dah niki tiang pelungguh sami tepadait malik sida Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan ilmu, perkumpulan zikir. Mudah-mudahan napi sasi tegawe lek bawan dunia niki menjadi taman daripada taman surga. Tiang pelungguh sami berdait telek dunia dalam keadaan baik. Mudah-mudahan dengan berkah kebersamaan kita di dalam mensyiarkan agama Allah Ta'ala niki, kelak Allah gantikan pertemuan di dunia niki dengan pertemuan di surga. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan maghrib makin niki jarin tiang ngisi rencananya 3 kali niki nggih. 2 kali kita akan isi dengan kitab hikam. Sawi niki sampun terbaca 2 kali malam Ahad nggih. Makin niki kita isi dengan kajian fikih sehingga berimbang nggih. Ada temau barokah. Najarin kebetulan waktu yang lek pondok kendah layak niki jadinya teringat tiang
sampean niki mungkin adalah kitab Fathul Mu'in naran niki nggih, dengan hasyiahnya, penjelasannya di dalam kitab I'anatut Thalibin. Niki dikarang oleh para aulia besar, para ulama, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, mendapatkan hikmah. Jadi kitab niki dibaca di seluruh dunia. Kalau nate nidap dalam mutendek tak mau giliran dari ki adik tak baca, nggih. Nah, jadi niki kitab fikih niki. Nah, jarin niki kitab Fathul Mu'in, jarin layak jengkan tiang masih mondok setiap subuh tiang ngaji di sopok kiai niki aran Kiai Haji Zafir Jazuli aran sampun bilinan. Wah niki mudah-mudahan keberkahan itu terus mengalir kepada kita. Nah, hadirin rahimakumullah, sekedi sendik teman tiang bacaan pelungguh Nabi sih aran kitab Fathul Mu'in niki yang hasyiah niki artinya penjelasan malik. Jadi menjadi tradisi dalam ilmu keberajah keilmuan elek pesantren niki Bapak Ibu. Jadi tengaji arak kitab kocet lekan, kitab kocet niki tapi yang penjelasan belian malik sabelian niki yaran syarah malik sarah niki sabelian penjelasan malik jadi belian yaran hasyiah. Nah, jadi beliau niki nggih terkenal namanya Sayyid Bakri Shalto nih deparan. Lamunah kena Sayyid niki berarti wah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada barak kitab sawi nggih Ibnu Ajibah nggih. Nah, jarin beliau nikilah sebagai generasi penerus daripada mazhab Syafi'i. Beliau niki umurnya pendek nggih. Jarin bajang petang dah 4 tahun hidup di dunia, tetapi karangannya sampai seluruh ulama yang ada di Nusantara ini atau di Indonesia niki hampir pernah berguru sama beliau. Beliau itu hidup pada masa Belanda. Senok horgeronya dapat ketemu dengan dia. Nah, jadi beliau niki juga termasuk guru daripada Sayyid Abbas Al-Maliki, guru-guru para ulama searah elek Lombok, Tuan Guru Umar Kelayu nggih, itu berguru sama beliau. Kemudian Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi dari Minangkabau berguru juga sama beliau niki nggih. Kiai Mahfuz Termas niki di Jawa. Kiai Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama Jombang. Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, semua berguru pada Syekh Abu Bakar bin Muhammad Shalto Dimyati atau yang dikenal dengan Sayyid Bakri Shalto niki nggih. Nah, dari beliau nikilah beliau punya guru namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari dengan Malibar. Malibari itu Malabar, India. Jadi ulama besar India. Nah, yole Mekah tahun lagu niki nggih. Nah, beliaulah yang pengarang kitab Fathul Mu'in. Penjelasan isi Sayyid Bakri Shalto niki. Nah, terus lamun terunut sampai ke atas niki ketemulah nanti dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, niki sekilas tentang perjalanan ulama terdahulu, usianya muda, petang dah 4 tahun ada bilinan. Pada bara Imam Nawawi kurang lebih petang dah 5 tahun bilinan. Tetapi karyanya luar biasa. Ya memang itu sudah
menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan melihara agamanya. Caranya memelihara agamanya adalah dengan Allah jadikan orang-orang yang hebat, masih kocet ya, sebagai salah satu mukjizat daripada Al-Qur'an, bisa dihafal saat-saat masih umur becik, umur kodek wah niki kan. Nah, terus sampai tumbuh dewasa menjadi mercusuar Islam. Nah, inilah yang kita tiru. Mudah-mudahan dah kanjak sekedi umur tapi nilai gunanya, nilai manfaatnya yang besar. Ndek napa lewek karya-hari usia niki. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah nggih. Nah, jadi kenapa kita mesti untuk kita belajar fikih? Nah, jadi belajar fikih niki secara jamak-jamak Bapak Ibu nggih. Teberajah ada sak tahu tata cara ibadah bilang jelo sehari-hari yang nampak zahir yang kita lakukan dari pegawaian awak niki. Jadi tiang penunggu sami setiap saat berhubungan kanci Allah Ta'ala arah ibadah sak si tegawe sak berhubungan kanci Allah Ta'ala melalui apa? Ibadah sholat, ibadah puasa nggih, ibadah haji. Nah, contoh niki nggih, zikir arah ibadah sak berhubungan kanci manusia. Nah, itu namanya ibadah muamalah. Nah, itulah lapangan yang dibicarakan di dalam ilmu fikih, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang belajar ilmu fikih niki nggih, memperdalam agamanya. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sai sak bakalan terkehendaki solah bagus si Allah Ta'ala, maka ya niki jangan tekicanin si Allah Ta'ala paham oleh agama. Nah, jadi ciri orang yang baik dalam pandangan Allah adalah manakala dia baik di dalam memahami agamanya. Ada sanda dari umat Islam tetapi kita tidak tahu agama kita sendiri, karena Islam itu bukan seperti agama yang lain yang hanya orang tertentu saja yang tahu, sementara orang-orang awamnya, orang-orang yang bukan pemimpin agamanya tidak boleh tahu. Tapi kalau Islam tidak, semua harus tahu, dan itu akan meninggikan derajat mereka. Semakin lebih paham tak, semakin baguslah agama kita nggih. Nah, sehingga ketika kita menjalankan agama niki, kita bisa mengamalkan agama niki dengan sahih dan sah. Jadi ada jaminan amal yang kita lakukan sahih, benar, ada dasar-dasarnya, ada kajian-kajian hukumnya, sehingga betul-betul memiliki dasar yang kokoh dan kuat niki, sehingga amal itu bernilai sah. Itulah nanti amal itu dinilai qabul atau makbul, dapat diterima oleh pandangan syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki kemudian dengan kita belajar ilmu fikih niki Bapak Ibu, namun bahasa Sasak pakeh kan pakeh dan perajah yang niki ilmu fikih ini lamun pasih niki nggih. Nah, niki kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, sehingga dengan yang halal itu kita bisa mendapatkan nikmat dari Allah, dengan yang haram itu kita bisa jauhi. Jadi pengetahuan kita tentang yang haram itu, kita tidak terjerumus kepada lembah keharaman. Nah, niki nggih, apalagi dengan jari guru, misal niki guru SD, guru agama niki wajib mutlak berajah ilmu fikih. Nah, nikilah kelebihan-kelebihannya niki nggih, sehingga Allah Subhanahu wa taala
di dalam ayat Al-Qur'an niki kan surat Az-Zumar, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Nah niki, apakah sama orang yang berilmu? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna, apakah pada dengan sak berdua ilmu kance dengan sak ndek berdua ilmu? Jadi niki istifham ingkari sinteparan, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Saya nggak napi jawaban terang benderang ulin dek nepa ada baik niki. Pasti orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Nah niki, innama yatazakkaru ulul albab, orang yang punya pikiran, itulah yang bisa mengambil pelajaran. Nah hadirin rahimakumullah, sehingga makin niki insyaallah kita akan baca nanti, mudah-mudahan niki kitab niki bega dalam. Nah soal niki tentang kajian ilmu fikih, tentang dari fikih ibadah, fikih muamalah, terus kepada fikih munakahat dan seterusnya. Nanti mudah-mudahan ta kican sehat walafiat niki nggih. Nah mungkin terbaca muqaddimah dulu niki nggih, pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah jarin setiap nabi juga, nah jarin ulama-ulama niki mengambil barokah dalam setiap perbuatannya, didahului dengan bismillah. Baik niki dalam bentuk amalan, pekerjaan, maupun dalam bentuk menulis. Nah niki kan beliau menulis kitab niki, jarin beliau menulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Jarin ada insa bait berkah lekan Al-Qur'an endah niki, sak tetembe Al-Qur'an niki si bismillahirrahmanirrahim nggih. Nah tiang bacaan pelungguh niki, jadi ini bismillah doa niki luwek niki 2 lembar niki penjelasan lagu ndek mungkin saya selapun nggih beja entah tekan. Nah bismillahirrahmanirrahim, qad afradaha bitta'lib man la yuhsa minal ulama. Nah jarin bismillahirrahmanirrahim niki tertulis pada saat mengarang daripada kitab niki basen nggih. Seluruh banyak para pengarang kitab niki dia nembau hitung wah niki. Saya coba tahu ngitung karya-karya ulama seawalnya tertulis si bismillah. No niki ruan doan niki bismillah niki doan wah kehebatannya niki kan. Nah sehingga maka dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim niki Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, khalifah keempat niki berbahasa, lau tuyat li wisadah laqultu fil ba'i min bismillahirrahmanirrahim wukira sab'ina ba'iran. Hibasen Sidina Ali, andaikan arak wisadah niki napiran karpet silah niki, ande narak karpet niki digelar kelat niki nggih mu jatiang tulis maknen berdua niki lekan bismillahirrahmanirrahim niki, maka dia akan membutuhkan sab'ina ba'iron, 70 unta saja kajang unin. Nusin temuat bak doan niki kan sampun tawikana niki berembe kisah Sayyidina Ali itu menjadi pintu ilmu. Rasulullah itu Madinatul Ilmi, kota ilmu Rasulullah, pintunya adalah
Sayyidina Ali. Lawang ilmu doan luar barat niki bahasan bakna doan niki jak ketulisan dunin niki. Dek man lain. Nah, gitulah mengapa kita jangan sekali untuk menyepelekan namanya bacaan bismillahirrahmanirrahim, Ibu. Mungkin dia tahu zikir-zikir lain. Bismillah dah baca loe-loe. Insyaallah lamun betul-betul tulus ikhlas memahami maknanya yang sedikit niki, inilah yang akan mengantarkan kita mbe getauan sageta reda oleh Allah Taala reda le yang penunggu sami hanya gara-gara bismillahirrahmanirrahim. Yang ka bahasa layak niki kan sering terdengar niki lah, lamun wali-wali layak dengan tawa layak ya cukup doa si bismillah doa nonen kan. Goyang kena bismillah apa bismillah nonen. Bismillah doa nonen. Nah, karena begitu yakinnya nggih. Nah, jadi yang baca niki lompat-lompat, ndak yang baca lindi. Lamun terbaca tertib lindi niki ngonek ta nggih. Jadi biasa kira-kira poin-poin penting lah yang bacakan. Walhasilu annaha ta'tarihal ahkamul khamsah. Nah, jadi sebagai kesimpulan istilah niki nggih, bahwasanya bismillah niki, bacaan bismillahirrahmanirrahim tatkala kita mau membaca bismillah niki nggih, nah itu memiliki 5 hukum. Nah 5 hukum niki dengan baca bismillah. Saya ingat tersuruh niki kan saya berdua pegawaian lagu ndek baca bismillah, maka dia itu terputus dari barokah, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagu ndek napa setiap mbe tau terja anu niki pasti terbaca bismillah doan. Arak hukum tersendiri. Nah, dalam kitab niki disebutkan jarin arak 5 hukum yang mengacu kepada orang membaca bismillahirrahmanirrahim. Al-wujubu kama fi salati indana ma'asyiras syafi'iyati. Nah niki jarin pertama hukumnya membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim niki, ini salah satu contoh yang diambilkan niki adalah wajib. Pirantan wajib sebagaimana ketika kita membacanya di dalam solat menurut mazhab Syafi'i. Tiang penunggu sami niki mazhabnya Imam Syafi'i tenurutan. Dendek niki kelas awam dengan hafal Quran, hafal hadis niki masih bermazhab tipe Imam Syafi'i niki. Imam Bukhari di dalam kitab Al-Bukhari disebutkan niki wa tafaqqaha al-Bukhari ila Syafi'i bahasan dalam bidang fikih Imam Bukhari mengacu kepada mazhab Syafi'i, apalagi modal tita. Nah niki laun anu niki terbicaraan niki masalah mazhab nggih arak dia dikili muqaddimah nggih. Nah saat pertama niki wajib hukum angka lamun dengan salat terus ilih Fatihah niki ndek baca bismillah, menganggap bahwa Fatihah itu bukan dari apa, bismillah itu bukan daripada Fatihah nggih. Terus sementara dia berkeyakinan mengikuti mazhab Syafi'i, batal salatnya. Nah, karena wajib nggih, wajib dia baca bismillah. Nah niki contoh-contoh sekedik niki nggih. Nah, wal istishabu ainan kama fil wudhu'i wal ghusli. Nah, kemudian ada yang sunnah kita membaca bismillah seperti di dalam wudhu, di dalam ketika kita mandi. Nah, sunnah kita membaca bismillah. Wa kifayah. Nah, jadi ada sunnah ainan, ada kifayah. Arak hukum sunnah yang dibaca oleh setiap pribadi.
Itu namanya sunnah ain pada barak wajib ain. Jadi lamun wajib ain, lamun dek negawe dosa. Nggih. Lamun gawe gugur kewajiban. Ara fardu kifayah. Niki lamun sopok dengan gawe sak lain gugur. Wah tertanggung, wah rekengan niki kan. Semenuan juga sunnah. Niki tersebut wal istihbabu ainan, yaitu sunnah ain sinteparan. Jadi setiap dengan niki lamun berwudu disunahkan dia baca bismillahirrahmanirrahim. Yang dia bau tertanggung arah sida baca bismillah tiang dek apa deh. Tiang endah mau tiang sunnah mau terpahala dek ni bawe. Sida jaga gawe bersida mau, itu dek tergawe dek mau. Gitu. Wa kifayatan, dan juga sunnah kifayah kama fi aklil jamaah. Nah, niki sebagaimana di dalam pada saat makan berjamaah. Misal senari si taba gibung sekik kana bismillahirrahmanirrahim munin niki. Wah mau toh ajarin salahin. Ini dicontohkan langsung niki nggih. Ani lupa kebaca bismillah, lagu Arab wah sekik onek baca bismillahirrahmanirrahim, mau tuah niki bareng. Nah niki faedah dengan berjamaah ibu nggih. Nah wa kama fi jima'iz zaujain. Nah sebagaimana juga ini kifayah haran niki sunnah terbaca bismillah niki sendek teman berhubungan nggih, semamun doan baca bismillah atau seninaan doan baca bismillah ya. Fatakfi tasmiyatu ahadihima, maka cukuplah membaca bismillah oleh salah satu dari keduanya. Niki wal ibahah saketelu al ibahatu. Ajarin hukumnya boleh-boleh saja. Fil mubahatil lati la syarafa fiha, boleh kita membaca bismillah dalam perbuatan yang tidak punya nilai fadilah tertentu. Jarin secara syariat perbuatan itu tidak dinilai istilah niki ndik tenilai fardu wajib, ndik nilai sunnah. Beruan contoh kana klimatain min makanin ila akhara, seperti memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah ini arak dengan pegawaian toko, betam pegawaian tele toko ne pindah barang kan dia nara hukum dan niki kan. Nah terus terbaca bismillah ini nak pindah barang niki ya boleh saja. Lamun niat zikir dapatlah dia pahala niki nggih. Kemudian wat tahrim. Nah niki fil muharram az-zati wal karahatu fil makruhiz zati. Jadi arah hukum baca bismillah haram, keharaman yang bersifat zati. Jadi haram itu memang sudah dia diharamkan oleh syariat, memang betul-betul haram. Dengan maling bapak ibu haram apa pendek maling? Haram, maka ragu haram. Haram maling ndak juluk jak kembait ni bismillahirrahmanirrahim. Zina haram dek berzina, haram dah menjak berzina bismillahirrahmanirrahim maka haram dosa dia niki nggih. Nah ini salah satu contoh. Wal karahatu fil makruhiz zati, demikian juga makruh hukumnya membaca bismillah di dalam sesuatu yang dimakruhkan secara zatnya. Arak yang memang sudah dimakruhkan secara oleh syariat niki nggih. Terasi endom nah niki ambun terus dek masjid nggih mamper ampun lah sikat gigi dengan bismillahirrahmanirrahim monen keluar apa terasi atau bawang mesak-mesak bawang kan itu makruh hukumnya ketika itu sendirian kan terus bahasa niki kan. Nah
Apa yang dah niki contoh ngerokok. Ustaz Jamal, ngerokok bismillah lah, pira kali sedot bismillah lonto. Nggih. Nah, jarin niki hal-hal yang disunahkan nggih. Nah, makanya ketika orang itu napiran mulazamah di dalam melafazkan kalimat-kalimat thayyibah niki, orang niki akan senantiasa terjaga imannya. Jadi lamun kerang zikir, kerang ucapkan basmalah, apalagi bismillahirrahmanirrahim, itu mengandung tauhid yang tinggi, kan? Mengingat Allah, berarti dia menggantungkan segala hidupnya, sepak terjangnya itu hanya kepada Allah. Dengan sifat Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, berarti dia tawakal kepada Allah. Lah dahsyat. Maka ketika orang itu melakukan sesuatu, nggih, amalan-amalan soleh niki, maka imannya akan dijaga oleh Allah. Nah, niki yang mawina niki Rasulullah niki dalam hadisnya bermanik, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang itu tidak akan melakukan perzinahan pada saat dia mau berzina, nggih, sementara dia adalah orang yang beriman. Lamun betul-betul kuat iman niki, ara ujian niki lah ne ya kemontok ruan no niki. Iman ada di dalam hatinya. Astagfirullah, hunin baca niki enggak. Nah, maka dia akan terhindar dari itu. Wala yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Semenan jua ndak mungkin jak maling lamun iman itu bersarang di dalam hatinya. Ne yitamu jok masjid le entahma atau le Mekah niki jamaah haji julun Ka'bah tahun tempat yang mulia, lagu iman dek nara dek ni ingat oleh Allah Ta'ala, maka terjadilah perbuatan jahat itu. Nah, ini bedanya. Makanya kalau perlu kita pelihara, jaga iman itu dengan amaliyah perbuatan kita maupun dengan cara lisan kita, dengan banyak membaca kalimat thayyibah niki. Nah, niki hadirin rahimakumullah ya. Nah, kemudian bila niki yang lanjutkan, ada wa'lam annahu jaa fi fadlil basmalati ahaditsu katsirah. Nah niki nggih, ketahuilah olehmu bahwasanya telah datang penjelasan di dalam keutamaan bismillah, baca bismillah, ahaditsu katsiratun, beberapa hadis yang banyak. Jadi luwe gati niki hadis. Nah, jadi di antaranya saja niki yang dituliskan oleh Sayyid Bakri Syata Dimyati niki, nggih. Awwaluma katabal qalamu bismillahirrahmanirrahim. Jadi sak paling pertama isi tulis isi kolam, wal qalami wa ma yasturun, kan demi kolam pena. Nah niki kan dalam Al-Qur'an. Jadi ketika sebelum bumi langit ini ada, tatkala ada di Lauhil Mahfuz, maka mulailah pena itu diperintah oleh Allah, okay, untuk menulis apa yang akan bakalan terjadi. Nah, jadi yang paling pertama ditulis oleh Allah adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Niki. Fa iza katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Nah niki, maka apabila kalian menulis kitab, buku, bijajari tangkak niki, ajah nulis bismillah niki, karena ibrajah niki, ada yang sama terbuka pikiran. Faktubuha awwalahu, maka tulislah bismillah di awal kitabnya itu. Ninde
gambar sin tulis bergambar tentu lain berbentan ini yang mau berkah. Nggih. Nah niki wahia miftahu kulli kitabin unzil walamma nazala bi Jibril a'adaha salasan. Nah niki itulah pembuka kitab yang diturunkan, dan ketika Jibril nggih menulisnya mengetahuinya a'adaha salasan, dia ulangi 3 kali. Ngajarin kemudian niki pertama nggih. Kemudian niki bismillahirrahmanirrahim niki tesebutan warwiya bayelek niki annaha lamma nuzlat harabul ghaim ilal masyriq wa sakanatir riyah. Nah niki dan ketika bismillah itu turun tatkala keturunan bismillahirrahmanirrahim niki tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih harabal ghaim ilal masyriq. Nah anu niki napiran awan itu berpisah niki ke timur, ke arah timur, wasakanatir riyah, dan angin menjadi tenang di nara, apalagi sabar ele napiran Israel di nara nggih. Jadi dia tenang langsung niki. Nih wahajal bahar, demikian juga lautan yang tadi belunja niki engkah belunja. Nah nggih wa asghatil bahaim bi azaniha. Nah, demikian juga binatang-binatang ternak nika semua diam tenang, mesti memperhatikan niki. Warujimatis syayatin, setan-setan dirajam. Nah wallahu alam berbentan tekapak niki kan. Nah ini kehebatan daripada bismillah ya. Wa halafallahu bi'izzatihi wa jalalihi alla yusammi ismahu ala maridin illa syafahu. Nah niki, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah. Lamun bersumpah Allah ta'ala berarti santer isin penting okay? Allah telah bersumpah dengan keagungannya bahwasanya tidaklah seseorang yang menulis bismillah itu, nah niki menyebutlah niki kan yusami ismahu niki menyebut namanya Allah di dalam bismillahirrahmanirrahim itu ala maridin, atas orang yang sakit, illa syafahu, melainkan Allah akan menyembuhkannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim begitu okay? Nah jadi banyak gati lek niki tesebutan, intinya bahwa bismillahirrahmanirrahim niki kalau kita runut nggih maknanya, nah niki makna sekali napi makna bismillahirrahmanirrahim bahasa pengarang niki nggih. Wa maknaha, dan adapun maknanya bismillahirrahmanirrahim itu al-ba'u bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Jarin ba'na niki kan Al-Qur'an 30 juz. Yang 30 juz berinduk kepada Fatihah. Tuh lain kesimpulan. Ya kena berinduk niki. Ya lain berinduk menyusu lah istilah niki nggih. Nah, jadi Al-Qur'an 30 juz itu kesimpulannya ada pada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah niki kesimpulannya ada pada bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini atau ismullah itu ar-Rahman ar-Rahim itu berinduk kepada ba. Nah, nabi kan artin wa maknaha bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Sebab aku adalah sesuatu yang telah ada. Nabi sakwah arak niki ndak paran dengan lain, ndak paran ilmu pengetahuan sa ngaraan. Aku paling julu narak. Lamun dengan ahli fisika niki kan iaran prima causa udah teparan.
penyebab utama. Penyebab pertama dan utama. Allah Ta'ala bikana makana, sebab akulah ada segala sesuatu yang telah ada. Nah, kak ndak terbaik we anggap diri kita berduit, kita merasa hebat, kita lamun Allah Ta'ala den nyebapan tenden ini baik. Wa bi yakunu ma yakunu, dengan sebab akulah akan ada segala sesuatu yang bakalan ada. Nah, apa saja arak lemak niki dia tertawa. Wa ma tadri nafsun maza taksibu goda. Setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok. Nah, jadi apa yang akan ada itu sudah direncanakan oleh Allah. Nah, manakala sesuatu itu datang kepada kita, ani makat meni nasib kunin niki, nggih. Ndak, jangan kita lari daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niki jarin niki kesimpulan. Maka ieu angka unin layak dengan tawa niki. Ternyata niki tak ada dait. Lamun bertalatan anu ieu kadu waseun. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu niki arak badat yang layak niki sebut dengan ya. Lanjutan nggih. Nah. Kemudian wa innama jumi'atil Fatihatu jami'a ma'anil Quran, bahwasanya Al-Fatihah itu dikumpulkan atau nggih atau dia itu mengumpulkan seluruh makna daripada Al-Quran sabara baru niki berwen buktiin nggih tanden Al-Quran yang 30 juz itu dikumpulkan dalam surat Al-Fatihah. Nah niki lianna kullama fihi minal hamdi wa syukri wa sana fahuwa mundarijun tahta qawli alhamdulillah. Sekek bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalamnya ada puji-pujian, ada yang menyebutkan kesyukuran, maka itu sudah masuk di dalam kalimat alhamdulillah. Coba be anda teliti atau telaah niki ayat-ayat Al-Quran, ada yang menyebutkan tentang puji-pujian kepada Allah. Allah memuji kepada dirinya sendiri, Allah memuji kepada makhluknya, makhluk memuji kepada Allah, makhluk memuji kepada sama makhluk. Nah, niki maka itu semua masuk di dalam kalimat alhamdulillah niki. Wa kullu ma fihi minal khalaiq fahuwa tahta kalimati rabbil alamin. Niki sak kedua, segala sesuatu yang terdapat makhluk itu ya manusia, ya hewan melata, hewan darat, laut, udara, selapuk niki masuk di bawah kalimat rabbil alamin, Tuhannya seluruh sekalian alam. Nabi kenan alam apa ibu? Segala sesuatu selain Allah ya ran alam. Sehingga alam itu alam dunia, alam akhirat. Sehingga ada dua lah kita ini, okay? Ada Allah, ada alam. Jadi segala sesuatu selain Allah, yaitulah namanya alam. Nah, jadi dan alam ini Tuhannya satu, yaitu Allah namanya. Wa kullu ma fihi minar rahmah wal 'atha' fa huwa tahta kalimatir rahman. Segala sesuatu yang dalam Al-Qur'an itu terdapat kasih sayang, pemberian, maka itu berada di bawah kalimat Ar-Rahman. Wa kullu ma fi min zikril afi wal maghfirah fa huwa tahta kalimatir rahim. Segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang maaf,
ampunan-ampunan, maka itu berada di kalimat Ar-Rahim. Nah, coba isin niki. Wa kullu ma fi min awsafil qiyamah fa huwa tahta kalimat Maliki Yaumiddin. Segala sesuatu yang menceritakan hal ihwal hari kiamat. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Kemudian iza zulzilatil ardu zilzalamun, wah dunia ini kita balik si Allah Ta'ala, dihancurkan. Napiran kubur itu mengeluarkan isinya, kan banyak cerita niki kan, dahsyatnya hari kiamat. Maka itu tercermin di dalam kalimat Maliki Yaumiddin, yang menguasai, Malik raja di raja, yang menguasai hari agama. Yaum hari, ad-din agama, hari tentang pembuktian kebenaran agama Islam ini. Saya ndek nyadu anteh Yaumiddin kan, ini yang kan tartian yang memberikan pembalasan di hari kiamat, tentang hunin tartian niki Maliki Yaumiddin. Nah, wa kullu ma fihi min bayanil hidayah wa du'a wa sabat alal islam fa huwa tahta kalimati ihdinas siratal mustaqim. Nah, segala sesuatu yang menjelaskan dalam Al-Qur'an itu berupa hidayah, doa, permohonan agar kita diteguhkan di jalan Islam, maka itu ada di kalimat ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan jarin hidayah niki Bapak Ibu nggih, kita senantiasa diberikan dengan hidayah hawasi, tebang teh hidayah berupa panca indera nggih. Sehingga dengan hidayah panca indera niki kita bisa melek, kita bisa berjalan, kita bisa berbuat, bisa angen niki. Tidak cukup dengan itu, tebang termalik hidayah berupa akal. Nah, sekian berombok sempurna hidup dah. Tutu akal tebang teniki malik terombok hidayah ad-din, hidayah agama tebang teniki. Nah, arak dengan berdaya akal lagu agama ndek narak. Nggih. Beduin panca indera, akal lekman beduwe. Dungu aran niki kan. Arak akal nah lagu ndek beduwe agama, igirang akalan aran. Arak beduwe agama. Nggih. Ya teparan hidayah ad-din. Lagu masih nu beduwe agama wah taon angamalan dek man tebang telah hidayah maunah, kemampuan atau hidayah taufik, kemampuan untuk kita bisa menjalankan ajaran-ajaran agama. Nah, niki yang kata ihdinas siratal mustaqim. Nah, wa kullu ma fihi min bayani sifati salihin, kalau dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu menjelaskan tentang sifatnya orang-orang soleh, banyak niki, mau laki-laki seperti kisah para nabi-nabi, Nabi Ibrahim kan orang-orang soleh, Nabi Sulaiman 25 nabi niki, ataupun yang wanita-wanita, kisah wanita solehah seperti Siti Aisyah, Siti Maryam niki kan disebutkan. Kemudian Asiyah bin Maz'um, seninaan Fir'aun, itu semua fahuwa tahta kalimat siratal ladzina an'am ta'alaihim. Nah, jarin tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat niki. Wa kullu ma fihi minal ghadab tahta kalimat ghairil maghdubi alaihim. Nah, niki lamun dengan tebang bencana, diazab oleh Allah karena kekufurannya, maka kita indeng kalimatnya ada di ghairil maghdubi alaihim. Nah, niki lebih keras niki, al maghdub itu menggahan si Allah Ta'ala, itu silik
carian tita nggih. Nah, wa kullu ma fihi min dzikril ahwa wal bid'ah fahuwa tahta kalimati waladhdallin. Segala sesuatu yang mencerminkan orang itu mengikuti hawa nafsunya, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Bid'ah niki maksudnya yang sesat-sesat. Ya banyak sih perbuatan bid'ah niki nggih. Lagu bid'ah sesat kena niki nggih. Nah, fahuwa tahta kalimah waladhdallin. Maka itu tercermin di dalam kalimat waladhdallin. Nah, niki. Jarin hadirin rahimakumullah, begitu lengkap pedoman tiang pelenggur sami niki, sehingga dengan resep Al-Fatihah doan baik sebenar dan niki lamun betul-betul yakin ngamalkan, insyaallah sempurna wah Islam dah sebenar niki. Nah, lagu kadang-kadang kan kita perlu pencerahan, perlu wawasan, maka tidak cukup kita diberikan surat Al-Fatihah saja, penjelasan terus malik niki dari surat Al-Baqarah sampai dengan surat An-Nas niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah nggih. Nah, dari wazada ba'dhum wa ma'anil ba' fi nuqtatiha ana nuqtatul wujud al-mustamid minni kullu mawjudin. Nah niki jarin sehingga makna dari ba' niki bahasa niki sebagian ulama Allah Ta'ala seakan-akan bermanik niki ana nuqtatul wujud, akuilah titik sumber dari segala yang ada. Niki nuqtah, titik daripada sumber segala yang ada niki. Nah hadirin rahimakumullah, niki baru na anu doa niki bismillah niki kita tekupasan isi dek teman salain niki nggih. Niki mukadimah masih ngonek niki mukadimah nidap niki panjang niki nggih. Jarin berbentan Bapak Ibu kita amalkan Fatihah niki sehingga lamun nara susah-susah bahasa niki nggih, sila kita baca wah Fatihah sudah baca, namun bau 1000 kali baca niki insyaallah tebayang ke jalan keluar. Jadi namun lain-lain Quran lain dia tebau si terbaca, maka kalau kita baca Fatihah seakan-akan kita membaca kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'anul Karim. No, si hebat niki saran surat Al-Fatihah niki. Bahkan disebutkan niki wa qala ba'dul arifin alhamdulillah samaniyatu ahruf. In jumlah huruf Fatihah niki nggih, alhamdulillah niki nggih ada 8 huruf niki alhamdulillah niki ka abwabil jannah, seperti jumlah pintu surga. Faman qalaha an sifai qalbin istahaqqa ay yadkhulal jannah min ayyiha sya'a. Nah niki jadi saya mengucapkan membaca alhamdulillah niki benar-benar dari hatinya yang paling bersih, maka berhaklah dia masuk surga dari mana saja pintu yang ia inginkan. Bahasa niki la ilaha illallah. Jarin si molah ta lagu kadang-kadang ini dia bertelengu nggih. Nah jarin hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan era telanjutan niki sehingga kita betul-betul paham betul tentang ibadah kita. Aden sa lamun dengan wah paham ilmu fikih niki ndek sembarangan jarin niki, ndek semile melen, ndek karena hawa nafsunya dia beribadah. Dia akan beribadah berdasarkan dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk para ulama. Nah hadirin rahimakumullah, niki entah tiang kiring pelungguh sami insyaallah lemak terlanjutan niki mukadimah dulu. Demikian kurang lebihnya tiang mohon maaf, ngiring kita tutup dengan sama-sama kita berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina. Demikian kurang lebihnya, yang nas maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.